Halo, kali ini kami ada di komplek perumahan Lama Banteng ke kampus UGM, kurang lebih hanya 10-12 menitan. Ada satu unit rumah siap huni, fully furnished, dan harganya menarik sekali, hanya 1,7 miliar. Masih bisa nego langsung sama ownernya. Nah, ini untuk lingkungannya teman-teman bisa lihat, akses jalannya lega, mobil bisa papasan. Kemudian di sini juga sudah ramai rumah-rumah yang ditempati, sehingga ketika teman-teman tinggal bisa langsung nyaman. Nah, ini untuk di samping sisi sebelah kanan ini ada Oyo. Kemudian ke sana adalah deretan rumah-rumah yang rapi dan juga elegan. Nah, ini rumahnya menghadap ke arah barat dengan desain yang seperti ini. Itu juga memberikan nuansa yang elegan, simpel, dan manis. Nah, ini luasannya di 98 meter persegi, jadi 100 meter kurang 2 meter saja teman-teman. Dengan tipe 125 ini dia sudah mendapatkan 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi, dan yang spesial untuk carportnya pun di sini lega, dia bisa 2 mobil. Nah, secara tampilannya teman-teman sudah bisa melihat ya, ini konsepnya industrial, minimalis dengan atap miring, sehingga kesan dari depan itu simple. Nah, kemudian ini fasadnya dibagi menjadi 2. Untuk sisi yang sebelah kanan dia majuan ke depan, dimana flat saja dengan permanen frame dari jendelanya, dimana untuk yang di bagian bawah mati. Nah, kita bisa lihat di bagian atasnya dia bisa hidup teman-teman. Nah, ini yang menarik untuk di sisi yang sebelah kiri, dimana karena memang rumahnya dia menghadap ke barat, dari desainnya dia full ya, di bagian atasnya kelihatan ada perman roster, tapi untuk sumber cahayanya dia tidak kalah. Di bagian bawahnya kurang lebih ukuran di 50-an cm dia dikasih plong ya, kaca-kaca, sehingga nanti pencahayaan bisa maksimal tapi tidak begitu panas ya, karena panasnya itu sudah diredus dari si perman rosternya. Oke, untuk di bagian depan sini teman-teman sudah dapatkan pagar ya, cukup tinggi. Tinggal nanti teman-teman biar mobilnya tidak kepanasan kasih kanopi yang senada juga. Nah, untuk membuat kanopi yang senada nanti bisa dikonsultasikan sama developer atau arsiteknya. Oke, ini dia menggunakan jaring-jaring besi ya, perforated untuk di bagian depan, sehingga untuk barang-barang yang di sini dia tidak langsung full ya terekspos secara langsung. Nah, kemudian untuk tampilan penghijauan di bagian sisi sebelah sini dia sudah ada permainannya, jadi tidak semuanya dibikin pagar menggunakan besi hulu seperti ini, tapi dia sudah ada variasinya, sehingga untuk kesan alami ya, kesan industrial alaminya dia dapat. Nah, ini adalah untuk karpetnya ya, dia bisa muat 2 mobil SUV, kemudian mobil MPV dia bisa jajar, apalagi misalkan satunya MPV, satunya city car, nah itu enak banget. Nah, kemudian untuk di sini dia sudah ada space untuk taman, nanti bisa di landscape lagi. Nah, ini menggunakan dinding kamprot. Nah, untuk yang di bagian depan ya teksturnya sudah dibedakan, kalau yang di bagian depan ini sudah menggunakan acian halus. Oke, ini juga menarik ya, selain ini sudah ada permainan majuan, ini dia mundur ke belakang kurang lebih di 50-60 cm. Kemudian di sebelah sini untuk terasnya ya, sekedar untuk transisi untuk membedakan antara ruang outdoor, semi outdoor, dan juga indoornya di dalam. Ini sudah ada teras, nanti bisa untuk sepatu-sepatu. Misalkan mau nongkrong di sini masih bisa ya, untuk ngecas HP juga sudah disediakan. Pintunya ini konsepnya floor up to ceiling, seperti yang teman-teman juga sering sudah temui, tapi memang konsep seperti ini yang memberikan nuansa rumah itu meskipun tidak terlalu tinggi, ketika teman-teman masuk ke dalamnya nuansanya leganya itu dapatkan karena memang ada satu paruh permainan yang seperti ini. Nah, untuk kusen-kusen ya full menggunakan aluminium. Nah, ini menariknya di lantai 1 dia konsepnya open space ya, sehingga untuk nuansanya lega itu terasa banget, terutama ketika baru pertama masuk bisa langsung plong melihat area taman-tamannya ada di belakang. Nah, untuk di bagian depan sini ini sementara untuk furnishnya dia simple, nanti misalkan teman-teman menambah itu bisa banget dikonsultasikan langsung sama arsitek dan desain interiornya. Sudah ada set meja, sofa, dan kursinya di sini
Nah, ini juga sudah dapatkan untuk gorden. Nah, misalkan teman-teman bingung untuk bagaimana memasang gorden karena dia floor up to ceiling ya, jadi ini bisa menjadi salah satu referensi teman-teman yang akan membuat rumah seperti ini. Nah, sebelum ke sana ya, ini ada area di samping sisi sebelah kiri rumah, dimana ini ada satu turunan 3 step tangga, ada kamar mandi bawah tangga. Nah, meskipun di bawah kamar mandi dia space-nya tetap tinggi sehingga teman-teman untuk buat hadir di sini dia nyaman. Kemudian di sini untuk showernya juga dia tinggi. Sementara untuk yang di bawah tangga ini belum pakai instalasi water heater. Nah, ini di sampingnya persis ada satu pintu dan konsepnya dia hampir up to ceiling ya, tapi ini juga sudah cukup lumayan tinggi untuk ukuran pintu tempat tidur. Nah, ini menarik, dia sudah lengkap untuk tempat tidurnya, sudah ada bed, kemudian juga sudah ada side table. Ini misalkan pengen pasang TV bisa banget ya. Nah, nanti untuk almari di mana ya, biasanya untuk almari dia ngambil geser ini seperti sedikit ya, karena memang ini supaya looks-nya ketika di kamera itu bagus, dia memang dipaskan tengah-tengah. Tapi misalkan nanti misalnya mau nambah almari, dia bisa geser ke sini sedikit, nanti bisa dikonsultasikan juga sama desain interiornya, karena memang beberapa kali ya klien-klien yang minta space almari di model tempat tidur seperti ini juga sudah bisa. Kemudian di bagian belakang backdropnya ini sederhana, simple, kemudian sudah ada lukisan juga, tinggal mau di ya seperti apa nanti teman-teman tinggal kreasikan ya. Untuk plafon dia biasa saja menggunakan LED dan flat ya, tidak ada permainannya. Kemudian di sebelah sini ini adalah area ruang makannya dengan view belakangnya. Sini adalah area taman, dan view-view seperti ini merupakan view yang enak sekali ketika teman-teman makan dan bisa langsung menikmati sirkulasi udara yang segar, karena memang kan di bagian sini dia masih punya space lahan yang cukup besar ya, sehingga untuk mau dikreasikan nantinya enak banget. Nah, untuk meja makannya sementara dia baru seperti ini, simpel saja teman-teman, menggunakan kaca warna hitam dengan guratan warna putih. Nah, di bagian belakang nanti teman-teman bisa mengkreasikan lagi. Biasanya di sini ada kursi meja santai, ini juga sudah disediakan stop kontak sehingga untuk nyantai di belakang rumah enak banget. Terutama di sebelah sini ini sudah dikasih roster ya, sehingga untuk pandangan-pandangan di baliknya di sini dia sudah tersamarkan, dan ketika teman-teman duduk di sebelah sini view-nya juga bisa langsung dikondisikan landscape ulang lagi biar lebih cantik. Nah, ini tidak jauh dari ruang makan, di sini ada island ya untuk meja saji. Teman-teman nanti bisa menambahkan kursi 1-2 untuk bisa makan langsung di meja sini. Nah, untuk di sebelah sini mungkin teman juga bisa cukup unik ya, dimana di bawahnya ini sudah dikasih tali-tali air sehingga kesan-kesan melayang untuk si mejanya ini juga keren ya, yang warna hitam. Nah, kemudian di baliknya mungkin dari gang yang bisa ke sini. Nah, ini sudah dikasih rak-rakan juga, nanti untuk keperluan teman-teman juga sudah bisa. Ini untuk space kulkasnya ya, sementara di sini. Nanti misalkan kurang, ini bisa extend di sebelah sini. Ini untuk space kulkas, nanti sebelah sini untuk bisa dispenser. Jadi misal butuh kulkas yang 4 pintu, ini juga sudah bisa disediakan. Nah, ini untuk sink, dan ini enak banget sih ya. Jadi untuk area kulkas keluar dia dari sink. Nah, baru di sini untuk masak. Sebenarnya untuk masak ini sebenarnya ini sudah dikasih lubang ya, tinggal dilubangi menggunakan circle. Nanti bisa mode kompor tanam, misalkan pengen kompor duduk ya, ini juga sudah memadai. Dan ini cukup rapi untuk pemasangan granitel di meja kitchennya, mana di sini dia menggunakan adu manis sehingga pertemuan antara kedua ujungnya di sini rapi. Ini tinggal dikasih nut lagi biar lebih cantik ya. Nah, untuk detail-detail dari si kitchen setnya
Ini juga sudah soft, untuk menutup juga enak. Nah, ini yang spesial di bagian belakang teman-teman, dimana di sini dia sudah dikasih area servis untuk laundry dan juga untuk jemur. Nah, tinggal di sebelah sini dia belum dipasangi kanopi. Oke, nah ini adalah tadi rosternya. Sebelahnya itu adalah area taman, sehingga nanti teman-teman ketika nongkrong di area taman ini juga sudah terkamuflasekan. Nah, itu untuk ruangan yang ada di lantai 1 dengan harga 1,7 M, masih bisa nego. Kira-kira bagaimana di lantai 2-nya? Yuk kita naik ke atas. Oke, yang saya suka dari rumah ini salah satunya adalah tangganya, karena setiap stepnya ini terasa ringan dan nyaman ketika menaikinya. Oke, kita ada di lantai 2. Ini ada satu ruangan besar banget. Ini untuk ruang keluarganya dan space. Jadi misalkan nanti di bawah ada tamu, teman-teman masih pengen ngobrol bersama keluarga, naik saja ke lantai 2 dan bisa meneruskan obrolan hangatnya. Dan ini sudah kelihatan ya, ada 2 pintu. Ini juga floor up to ceiling, tinggi banget. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Ukuran yang paling lebar dan paling luas adalah kamar ini teman-teman. Jadi untuk space almari bisa monggo diatur dimanapun, ini masih bisa geser kanan kiri, masih bisa. Dan ini juga sudah ada seatable, teman-teman tinggal nambah almari. Nah, ini termasuk untuk tangga monyet pun di sebelah sini sudah ada. Untuk maintenance-nya nanti teman-teman akan lebih mudah. Ini untuk colokan TV, kemudian berkas lainnya sudah ada, tinggal didesain lagi menggunakan desain interior yang teman-teman sukai. Kita masuk ke kamar mandi. Dalamnya ini secara overall mirip ya dengan layout yang ada di kamar mandi bawah, cuma memang posisinya karena ini keterbatasan lahan ya teman-teman, keterbatasan space. Ini kalau diukur 1, 2 kurang lebih di 1,5 as dari bangunannya. Jadi kalau secara bersih kurang lebih ini di 1,2, kalau di sini ini di 1,5. Nah, dengan ukuran seperti ini memang mau nggak mau biar kesannya lebih lega, memang di depan pintu harus ada shower. Karena misalkan untuk klosetnya dia ditaruh di depan pintu, dia akan kelihatan sempit. Nah, cuma memang kelemahannya ini nanti airnya akan banyak menimpa pintu, sehingga ketika pintunya tidak dilapisi sama aluminium atau barang yang anti air, dia akan cepat rusak. Tapi nanti untuk mengantisipasi dikasih lapisan anti air saja. Termasuk coba kita lihat di kamar mandi. Nah, ini masih sama teman-teman untuk kamar mandinya, karena memang ukurannya yang kecil tuh ya, minimalis seperti ini. Memang untuk memberikan kesan lega, yang di bagian sini harus berupa shower, tapi semuanya ini sudah instalasi water heater, sehingga untuk kenyamanan teman-teman bisa dapatkan. Nah, kita ke sini lagi ya, ini ada satu ruang keluarga. Tadi kita juga sudah bisa melihat dari bawah tadi, ini bisa dibuka semua sehingga nyaman. Dan ini adalah kamar tidur yang terakhir, nomor 3. Nah, enak nih, ini ukurannya kurang lebih sama seperti yang di bawah, cuma dengan pencahayaan yang lebih maksimal. Dan ini jendelanya bisa dibuka ya, bagian bawah. Nah, ini efek permainan dari roster di bagian atasnya. Untuk sinar matahari dia tidak begitu ekstrim masuk ke dalam kamar, sehingga untuk nuansanya di dalam sini tidak begitu panas. Belakangnya area backdrop dia simple seperti di kamar-kamar sebelumnya. Dan untuk teman-teman yang mau survei ke rumah ini atau survei ke lokasi-lokasi lain, hubungi saja nomor kami yang ada di video ini. Hanya 1,7 M dan dekat dengan kampus UGM. Fasilitas ini juga mendukung, sudah fully furnished ya. Ini nanti sama ownernya akan ditambahi ya peralatan-peralatan seperti AC, dia juga akan dapatkan, teman-teman jangan khawatir. Cuma posisinya ini masih proses pasang interior. 1,7 miliar. Monggo yang mau survei hubungi saja nomor kami dari video. Yang mau nitip jual juga boleh, hubungi saja di nomor yang sama. Matur suwun. Wassalamualaikum.